Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Azeden, NIM saya 2022 mata kuliah Knowledge Management. Yang pertama dari judul saya adalah strategi implementasi Knowledge Management pada UMKM, studi kasus di Kota Bandung, serta menekankan peran sumber daya manusia atau bisa dibilang dengan SDM. Yang pertama, bagaimana knowledge diciptakan, disimpan, dan dibagikan dalam organisasi. Ada 3 poin dalam UMKM pengetahuan atau bisa disebut dengan knowledge diciptakan melalui interaksi antar karyawan, pengalaman operasional, dan penyelesaian masalah sehari-hari. Yang kedua, penyimpanan knowledge seringkali masih bersifat informal, seperti pencatatan manual atau file digital sederhana. Namun bisa dikembalikan dengan penggunaan platform digital seperti Google Drive, Notion, atau sistem manajemen dokumen. Yang poin ketiga, pembagian knowledge dilakukan secara formal seperti pelatihan, SOP, meeting, dan informal seperti diskusi dan monitoring. Lalu SDM berperan penting sebagai sumber utama pengetahuan dan sebagai penghubung antar bagian. Lalu yang nomor dua, penggunaan model SECI dari Nonaka dan Takeuchi. Ada 4 poin. Poin pertama, sosialisasi. SDM UMKM berbagi pengalaman secara langsung, misalnya melalui pelatihan on the job atau magang internal. Poin kedua, ada eksternalisasi pengalaman pribadi diterjemahkan menjadi bentuk eksplisit seperti manual kerja atau SOP. Lalu, yang poin ketiga, kombinasi. Pengetahuan eksplisit dikombinasikan seperti membuat panduan operasional yang lebih lengkap dari berbagai sumber. Yang poin keempat, internasionalisasi. SDM mempraktikkan panduan tersebut dan menjadikan bagian dari pengetahuan pribadi, sehingga menjadi pembelajaran organisasi. Lalu, nomor tiga, analisis konversi tacit ke explicit knowledge. Ada 2 poin. Dalam UMKM, tacit knowledge seperti intuisi pemilik usaha atau keterampilan teknis karyawan perlu diekstraksi melalui wawancara, dokumentasi proses, atau bimbingan. SDM HR bisa memfasilitasi proses ini agar lebih terstruktur. Lalu poin kedua, tools seperti video tutorial, forum kenal, atau checklist kerja membantu mengubah pengalaman menjadi pengetahuan eksplisit. Nomor 4, manfaat knowledge management bagi perusahaan. Ada 4 poin. Poin pertama, efisiensi operasional meningkatkan karena pengetahuan terdokumentasi dengan baik. Poin kedua, SDM lebih cepat beradaptasi melalui akses ke pengetahuan terdahulu. Poin ketiga, inovasi didorong karena ide-ide karyawan bisa dikumpulkan dan sinergikan. Poin keempat, risiko kehilangan pengetahuan karena rotasi SDM dapat diminimalkan. Nomor 5, analisis pemrosesan dan data menjadi informasi. Ada 2 poin. Contoh, UMKM di Bandung menggunakan data penjualan harian untuk membuat laporan mingguan dan mengidentifikasi tren produk laris. Poin kedua, SDM yang memahami analisis data sederhana seperti Excel mampu memberikan insight untuk keputusan produksi, promosi, atau pembelian bahan baku. Nomor 6, rekomendasi strategi peningkatan knowledge management pada UMKM. Ada 5 poin. Yang pertama, membentuk tim kecil knowledge menjadi terdiri dari karyawan lintas fungsi. Poin kedua, mendorong budaya berbagi, sharing culture dengan reward system. Poin ketiga, digitalisasi knowledge dengan tools sederhana, misalnya Google Workspace, Trello, grup WhatsApp dengan struktur tertentu. Lalu nomor 4, melibatkan SDM secara aktif dalam menciptakan dan pembaruan SOP. Lalu nomor 5, pelatihan SDM untuk manajemen pengetahuan berbasis proyek. Lalu nomor 7, faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan knowledge management. Terdapat 4 faktor. Faktor pertama, teknologi, ketersediaan dan kemudahan penggunaan alat digital. Faktor kedua, budaya organisasi, sikap terbuka terhadap kolaborasi dan pembelajaran. Faktor ketiga, pemimpinan. Pemilik atau pemimpin UMKM harus menjadi role model dalam berbagi pengetahuan. Faktor keempat, kebijakan. Harus ada kebijakan internal meskipun sederhana yang mendukung dokumentasi dan transfer knowledge, misalnya melalui program monitoring karyawan baru. Lalu nomor 8 terakhir. Evaluasi peran sistem AI dalam knowledge management terdapat 3.
Poin pertama, always knowledge system seperti chatbot internal atau sistem rekomendasi dokumen dapat mempercepat akses informasi. Lalu poin kedua, AI bisa menganalisis pola pertanyaan dari karyawan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Poin terakhir, namun tantangan pada UMKM di Bandung mungkin adalah keterbatasan anggaran dan SDM digital savvy. Solusinya bisa dimulai dari sistem semi AI berbasis template atau low code AI tools. Mungkin sekian dari saya. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.